Halo teman-teman, saya Rahmanita Utami akan menjelaskan tentang materi psikologi abnormal dalam hukum. Psikologi abnormal adalah cabang psikologi yang mempelajari pola perilaku, emosi, atau pikiran yang dianggap tidak normal atau menyimpang dari norma sosial dan budaya tertentu. Tujuan utamanya adalah memahami, mendiagnosis, dan merawat gangguan psikologis. Sedangkan psikologi abnormal dalam hukum adalah mengacu pada penerapan prinsip dan konsep psikologi abnormal untuk memahami, menganalisis, dan menangani kasus-kasus yang melibatkan individu dengan gangguan mental di dalam sistem peradilan, dengan tujuan menentukan tanggung jawab hukum individu dengan gangguan mental, memberikan rekomendasi penanganan atau perlakuan yang tepat, menjamin keadilan hukum dengan mempertimbangkan kondisi psikologis pelaku atau korban. Kemudian, perbedaan psikologi normal dan abnormal adalah psikologi normal berperilaku sesuai norma sosial, mampu beradaptasi dan memiliki kesejahteraan emosional. Sedangkan psikologi abnormal berperilaku yang mengganggu fungsi individu, tidak sesuai konteks budaya, atau menyebabkan penderitaan signifikan. Kriteria abnormal dibedakan menjadi 4, yaitu 1. Deviance atau penyimpangan, perilaku atau pikiran yang berbeda dari norma masyarakat. Kemudian ada distress atau penderitaan yang menyebabkan tekanan emosional atau psikologis bagi individu. Kemudian ada dysfunction atau disfungsi, yaitu mengganggu kemampuan individu untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, danger atau bahaya, menimbulkan resiko bagi diri sendiri atau orang lain. Kemudian perspektif dalam psikologi abnormal. 1. Biologis, gangguan yang disebabkan oleh faktor genetik, ketidakseimbangan neurotransmitter, atau kerusakan otak. Kemudian psikodinamik atau perilaku abnormal berasal dari konflik bawah sadar. Kemudian kognitif, yaitu masalah muncul dari pola pikir yang keliru atau negatif. Kemudian behavioral atau perilaku abnormal dipelajari melalui pengalaman atau pengondisian. Kemudian humanistik atau perilaku abnormal terjadi karena hambatan terhadap aktualisasi diri. Dan yang terakhir ada sosiokultural atau faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi perilaku abnormal seperti kemiskinan atau diskriminasi. Kemudian relevansi psikologi abnormal dalam hukum yaitu evaluasi kompetensi, itu menilai apakah seseorang dengan gangguan mental kompeten untuk menjalani persidangan. Kemudian kompetensi mencakup pemahaman terhadap proses hukum dan kemampuan untuk membantu pengacara dalam pembelaan. Kemudian ada tanggung jawab hukum, yaitu gangguan mental dapat menjadi dasar untuk mengajukan pembelaan atau tidak mampu bertanggung jawab, dengan contoh pembelaan insanity defense dalam sistem hukum Anglo-Saxon. Kemudian profiling kriminal, yaitu analisis perilaku abnormal digunakan untuk membuat profil psikologis pelaku kejahatan tertentu. Kemudian perlindungan hak korban. Korban dengan gangguan mental memerlukan perlakuan khusus, seperti pengumpulan bukti yang tidak memicu trauma. Dan yang terakhir, penanganan di lembaga pemasyarakatan. Memastikan bahwa individu dengan gangguan mental di lembaga pemasyarakatan mendapat perawatan psikologis yang memadai. Kemudian prinsip hukum dalam kasus psikologi abnormal yaitu ada 4. 1. Prinsip insanity atau pelaku dapat dibebaskan dari tanggung jawab pidana jika terbukti tidak mampu memahami sifat perbuatannya karena gangguan mental. Kemudian yang kedua yaitu prinsip diminished responsibility, yaitu pelaku tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas tindakannya karena adanya gangguan mental, tetapi tetap dapat dihukum dengan hukuman yang lebih ringan. Kemudian rehabilitasi versus hukuman, yaitu fokus pada rehabilitasi individu dengan gangguan mental daripada hanya memberikan hukuman. Dan yang terakhir, hak asasi manusia. Hak individu dengan gangguan mental harus dijamin, termasuk hak atas perawatan yang layak dan proses hukum yang adil. Gangguan psikologis yang relevan di dalam hukum.
1. Gangguan psikotik atau skizofrenia. Delusi dan halusinasi dapat mempengaruhi kemampuan pelaku memahami kenyataan. Yang kedua, gangguan kepribadian antisosial atau sosiopati atau psikopati. Pelaku dengan sifat manipulatif, kurang empati, dan perilaku impulsif sering terkait dengan tindakan kriminal. Kemudian ada gangguan bipolar. Episode mania dapat menyebabkan perilaku impulsif atau berbahaya. Kemudian, gangguan stres pasca trauma atau PTSD dapat digunakan sebagai pembelaan dalam kasus kekerasan yang dipicu oleh trauma. Dan yang terakhir, gangguan kognitif atau demensia atau retardasi mental, yaitu mempengaruhi kapasitas individu untuk memahami atau berpartisipasi dalam proses hukum. Kemudian peran ahli psikologi dalam sistem hukum, yaitu evaluasi psikologis. Ahli psikologi membantu menentukan kondisi mental terdakwa melalui wawancara klinis, tes psikologis, dan observasi perilaku. Kemudian saksi ahli memberikan keterangan di pengadilan tentang kondisi mental terdakwa atau korban. Kemudian rekomendasi hukuman atau rehabilitasi, memberikan saran kepada hakim terkait perlakuan atau hukuman yang sesuai untuk pelaku dengan gangguan mental. Dan yang terakhir, hubungan kepada korban, yaitu memberikan terapi atau konseling kepada korban dengan trauma psikologis akibat tindak kejahatan. Dengan penjelasan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa psikologi abnormal memainkan peran penting dalam sistem hukum, khususnya dalam memastikan bahwa individu dengan gangguan mental mendapatkan perlakuan yang adil dan sesuai. Kerjasama antara psikolog, pengacara, hakim, dan masyarakat diperlukan untuk menciptakan sistem hukum yang manusiawi dan efektif. Demikian penjelasan tentang psikologi abnormal yang dapat saya jelaskan. Kita bertemu lagi di penjelasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.